kita tuh kayak seakan-akan lagi bertarung dengan akal dan hawa nafsu gitu kan. Iya, Jadi kayak benar-benar. mana nih yang mau dimenangin gitu nggak sih? Karena jangan sampai juga kita besar-besaran pestanya, tapi begitu berumah tangga kita berhutang, susah melihat finansial. Penting juga untuk belajar lebih dekat dengan keluarga calon pasangan, dan sebenarnya Lebih ke mengenali keluarganya ya. akan Ya, ini ya, lebih Beb. akan lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Bertemu lagi. Akhirnya. Di Mau Cerita. Ini video mau cerita pertama kita di Indonesia. Dengan setup baru. Setup seadanya. Tapi semoga teman-teman juga suka. Karena yang penting isi pembahasannya, bukan setupnya. Iya, semoga demikian. Iya. Tapi semoga teman-teman suka ya dengan Iya. setup yang sederhana ini. Gitu. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Beb? Sebenarnya lebih ke ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol dan sharing. Mungkin hal-hal yang perlu kita pikirkan dan kita pertimbangkan, mainly sebelum kita menikah. Karena hal-hal yang kita perlu siapkan untuk pernikahan itu kan nggak pas kita mulai memikirkan teknis, tapi jauh sebelum itu. Apalagi kalau ngomongin membahas diri sendiri ya, menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan Dengan diri sendiri. Iya, dengan diri sendiri terutama sebelum masuk ke pernikahannya itu. Gitu. Karena kalau misalnya sesuatu hal yang berhubungan dengan diri sendiri, tapi kita sudah masuk ke pernikahan, itu akan Agak sedikit jadi ada PR gitu ya. Iya. Untuk menyelesaikan itu sementara kita sudah ada di dalam sebuah rumah tangga yang sudah melibatkan orang lain. Bukan hanya orang tapi juga keluarga besarnya gitu kan. Jadi kurang lebih seputar itulah. Ya lebih ke sharing lah ya. Iya. Soal itu ya. Pertama, mungkin kita akan mulai tentang mindset ya, Mas. Oh, gimana tuh berarti ya? Mindset yang kamu sebagai laki-laki miliki ketika kamu akhirnya memutuskan untuk oke, aku siap nih untuk menikah. Oke. Apa tuh yang ada di dalam kepalamu yang membuat kamu menjadi yakin bahwa kamu tuh sudah siap menikah? Apakah misalnya nih pada saat usiamu sudah sekian dengan kondisi keuangan seperti apa, atau misalnya ada hal-hal lain yang kamu pikirin gitu? Iya. Mungkin kalau ngomongin pada umumnya ya, kebanyakan terutama laki-laki itu kan mungkin yang paling sering difokuskan adalah, dan yang paling yang paling utama itu kan biasanya finansial kan, pasti yang sering disinggung. Terutama untuk laki-laki ya. Pasti untuk perempuan beda. Nanti aku juga mau nanya kalau dari kamu sebagai perempuan tuh gimana gitu kan. Mainly kalau laki-laki itu finansial yang umumnya sering diutamakan gitu kan. But yang mungkin sering kita lupakan sebagai laki-laki itu juga ada banyak loh hal-hal yang perlu disiapkan juga gitu loh, selain finansial. Yang udah pasti kan emosionalnya kita juga kan. Emosional, terus mentalnya juga. Tapi dari itu semua yang paling penting adalah agama sebenarnya, ilmu agama. Karena hal-hal itu tadi kita sudah matang, tapi kalau agama kita nggak matang, itu kan jadi PR nanti di tengah jalannya. Gitu loh. Mungkin awalnya bisa jadi smooth-smooth aja gitu kan, tapi begitu berjalan, kalau kita juga banyak mendengar cerita-cerita, itu akan jadinya bingung di tengah jalan karena kita mungkin tidak memasukkan pertimbangan agama di dalamnya gitu loh. Oh, I see. Iya nggak sih? Iya. Karena mungkin menurutku, agama itu sebenarnya membantu kita jadi pedoman kita dengan bekal faktor-faktor tadi kayak mental, fisik, finansial. Itu sebenarnya diarahin sama agama gitu loh, Beb. Kalau ngomongin finansial tuh menurut agama tuh baiknya bagaimana? Emosi kan pasti kan diajarin juga kan sama agama. Ada guide-nya gitu loh. Ada guide-nya, ada pedomannya. Terus satu lagi apa? Mental. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi konflik atau menghadapi ujian, itu dari agama tuh seperti apa sih tuntunannya gitu loh. Nah kalau misalnya kita bingung dengan masalah tuntunannya itu, ya jadi bingung tengah jalan gitu gak sih, Beb? Tapi dari itu semua, itu kan perihal diri sendiri ya. Perihal untuk diri kamu sendiri. Nah ketika kamu memutuskan untuk menikah, kamu kan akan memilih pasangan ya kan? Apa sih pertimbangan apa yang mungkin kamu punya sebelum akhirnya kamu memilih pasangan? Karena kan bagaimanapun pasangan kamu nanti, kita bicara ketika kita belum menikah, pasanganmu nanti itu kan akan berpengaruh besar dalam kehidupan kamu. Betul. Karir, keluarga, Konsep rumah tangga segala macam. Nah apa sih
pertimbangan yang mungkin kamu miliki ketika kamu ingin memilih pasangan? Oh, berarti beberapa hal-hal yang dipertimbangkan ketika memilih pasangan gitu. Mau pasangan yang kalau memilih pasangan tuh yang memilih dari apa? mana? Memilih dari Sebenarnya sih secara simpel kita mengacu ke apa yang sudah diajarkan sama ini ya, yang sudah dianjurkan sama agama ya. Karena kan karena ada 4 faktor yang mempengaruhi ketika kita mencari pasangan kan. Nah, yang pertama tuh kan hartanya. Hartanya bagaimana harta tuh bukan berarti dia harus punya banyak harta. Tapi lebih ke yang diutamakan adalah bagaimana ketika dia direzekikan harta, bagaimana dia secara bijak mengelolanya. Mengelola harta rumah tangga. Itu kan kuncinya tentang harta. Terus yang kedua adalah keluarganya. Bagaimana keluarganya? Apakah keluarganya dari keluarga yang baik-baik? Keluarga tuh nggak cuma misalnya kamunya aja ya, tapi misalnya saudara-saudaranya, orang tuanya, gitu kan. Terus mungkin keluarga-keluarga dekat di sekitar-sekitarnya. Kita juga perlu tahu tentang hal itu. Apakah dari keluarga yang baik-baik, gitu kan. Dan itu bisa kita tahu, bisa jadi pada saat kita taruh mungkin. Atau misalnya kalau teman, ya kita juga sudah kenal sampai ke orang tuanya. Karena mungkin dulunya teman main misalnya. Gitu. Terus yang ketiga adalah kecantikannya, parasnya. Yang sudah pasti kecantikan itu kan relatif ya, masing-masing gitu kan. Itu berarti dibalikin ke masing-masing sebenarnya untuk kecantikan gitu kan. Nah yang terakhir, dan yang paling penting sebenarnya, itu adalah agamanya. Gitu loh. Karena aku lupa dulu dengar dari siapa gitu ya. Jadi kalau misalnya harta, keluarga, dan kecantikan ini adalah angka 0, 0, 0, maka agama ini 1. Jadi, kalau cuma ada 3-nya doang, ini 0. Tapi kalau ada angka 1 di depannya, jadi 1000 gitu loh, Beb. Oke. Jadi 1000. Terus kalau misal hilang dari faktor hartanya jadi 100, hilang dari keluarganya jadi 10. Oke. Gitu. Jadi kayak, perumpamaan aja sebenarnya. Perumpamaan. Jadi, kalau mau lengkap itu adalah keempat ini, dan yang paling diutamakan adalah agamanya, tapi gitu. Hanya perumpamaan aja ini, tapi pernah dengar dari mana ya, lupa aku guys. Gitu. Tapi aku juga pengen tahu deh, menurut kamu dari sisi perempuan ya, perempuan kan sangat dominan sekali dengan perasaan kan. Nah apalagi kalau ngomongin pernikahan nih, mungkin sebelum memulai mungkin ada ekspektasi mungkin ya. Ya walaupun kita tahu gitu tidak boleh berharap kepada manusia atau bagaimana, hanya bisa berharap sama Allah. Tapi mungkin ada nggak sih kayak terbesit gitu ekspektasi? Kayak ekspektasinya tuh gimana, realitanya gimana, terutama dalam hal menuju pernikahan? Kalau aku pribadi sebenarnya, dari sebelum aku menikah, aku tuh tidak terlalu muluk-muluk menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap calon pasangan aku. Oke. Jadi pada dasarnya, karena aku menyadari bahwa aku tuh juga manusia, yang aku tuh juga punya kurang loh. Jadi aku nggak bisa berharap bahwa pasangan aku akan sangat sempurna 100% seperti Nabi misalnya. Nggak bisa kayak gitu, karena aku juga bukan seperti istri Nabi yang sempurna gitu kan. Dan kita kan juga nggak bisa dibandingin sama itu sebenarnya. Sehingga aku tuh tidak menaruh ekspektasi yang tinggi dengan calon pasangan aku, mulai dari karakternya atau mulai dari sifatnya dan lain-lain. Di fase aku belum menikah, yang aku minta sama Allah hanyalah kriteria yang sekiranya memang aku butuh. Oke. Jadi ikhtiar untuk menilai secara objektif. Betul. Yang menurutmu sesuai dengan kebutuhanmu gitu. Iya, tanpa aku tahu itu siapa orangnya. Oke. Jadi kalau mungkin banyak juga teman-teman yang suka nanya, kalau nyebut nama orang dalam doa nggak apa-apa nggak sih gitu kan? Sebenarnya nggak ada larangan perihal hal itu. Tapi kalau aku menganut paham yang aku membayangkan kalau orang yang aku sebut ternyata bukan suami aku, terus bagaimana perasaan suami aku ketika tahu namanya tuh nggak pernah disebut di doa. Oh ternyata misalnya orang lain gitu. Iya, misalnya nih, aku berdoa sama Allah, ya Allah jodohin aku sama si A misalnya. Tapi ternyata jodoh aku kamu. Terus kamu tahu nih, aku tuh dulu pernah berdoa minta dijodohin sama A. Gimana coba perasaanmu? Iya, paham. Ya kan? Jadi itu yang aku pegang, bahwa nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kita mau menyebut nama orang, tapi aku prefer untuk tidak mention. Iya, mungkin bukan ini ya, bukan menganut tapi lebih ke memilih untuk seperti itu. Memilih, iya maksudnya gitu. Memilih untuk berdoa yang seperti itu, kayak ajaran apa aja.
ajaran baru. Iya benar-benar. Enggak. Intinya kayak gitu. Ya doa itu kan, bahasa doa itu kan sebenarnya juga ada aturan dan ada adabnya. Kita mau memilih yang seperti apa gitu kan. Bisa jadi ada doa yang mungkin sama-sama tidak ada yang salah. Cuma lebih ke memilih mana yang lebih baik, mana yang adabnya menurut kita dan pemahaman kita lebih baik gitu kali ya. Iya, betul. Jadi karena aku tidak ada ekspektasi yang gimana-gimana, sehingga setelah kita menikah, aku merasa oh memang apa yang aku minta itu ada di pasangan aku. Dan itu kan sudah aku checklist satu persatu pada saat kita masih ta'aruf kan. Itu sih soal ekspektasi, jadi aku sebenarnya nggak terlalu punya ekspektasi banyak terhadap pasangan, sebagaimana juga aku juga mungkin tidak bisa 100% memenuhi ekspektasi pasangan aku kalau dia punya ekspektasi kan gitu. Iya, karena kan ya mungkin kita juga pernah denger ya kalau kita berharap, berekspektasi ya cuma disuruh siap-siap untuk kecewa kan. Apalagi sama manusia kan. Ya lebih ke berharap yang terbaik sama Allah sebenarnya. Cuma itu doang ya kalau ngomongin ekspektasi ya. Iya, betul. Mungkin ada ya muncul di dalam rasa hati itu mungkin pengennya seperti ini, pengennya seperti itu. Tapi kan dalam hal itu tuh kita tuh kayak seakan-akan lagi bertarung dengan akal dan hawa nafsu gitu kan. Iya, Jadi kayak benar. mana nih yang mau dimenangin gitu gak sih? Karena kita punya dua-duanya gitu kan. Kita punya hawa nafsu, punya akal juga. Mana nih yang mau dimenangin? Tapi kalau ngomongin soal pernikahan ya, emang bener ya kalau perempuan tuh lebih perfeksionis tentang pernikahan? Kalau gimana tuh? Case-nya aku, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Iya. Case-nya aku iya sih. Karena aku tidak bisa mengeneralisir. Pasti tidak semua perempuan sama dan tidak semua perempuan punya pemahaman yang sama seperti ini. Tapi yang aku lihat yang kebanyakan terjadi adalah pasti kalau misalnya acara nikahan nih, itu diserahkan ke perempuan. Kenapa? Karena secara detailing, secara busana, konsep, terus misalnya venue, itu tuh perempuan tuh lebih banyak excitednya. Bukan berarti yang laki-laki nggak excited, tapi maksudnya kita tuh lebih kayak, baju ini bagus deh, nanti kalau aku mau nikah, aku pengen punya konsep kayak gini Itu bahkan mungkin udah jauh dari sebelum kita ketemu calon pasangan gitu loh Mas. Iya benar. Nanti kalau misalnya aku mau nikah, aku pengen venue-nya kayak gini aku pengen konsepnya kayak gini Itu tuh udah ada di kita, sehingga pada saat persiapannya, real persiapannya, itu tuh kita kayak jadi mempersiapkan sesuatu yang udah kita bayangin sejak lama. Makanya kenapa banyak banget istilah wedding dream. Karena memang itu sudah menjadi dream kita sebagai perempuan dari sejak lama gitu. Iya. Tapi mungkin bisa dibilang, mungkin nggak tahu ya, lebih ke perfeksionis atau bukan, tapi mungkin yang lebih umum untuk memikirkan hal-hal detail mungkin adalah perempuan gitu kan. Itu tadi ya, karena sesederhana perihal dress deh, perihal baju. Mungkin yang namanya laki-laki mau pakai apa aja terserah, yang penting gue sah. Benar. Iya kan? Iya nggak sih? Mau Iya. pakai jas kayak, mau pakai baju adat kayak, terserah. Pilihin deh. Misalnya nih ada baju adat gitu ya, misalnya Jawa atau Sunda gitu ya. Baju Jawa nih ada baju opsi A, opsi B. Kagak tahu mau milih yang mana. Iya. Kalau mau pilih A, pakein aja dasarnya, yang penting gue akad gitu kan. Iya. Jadi kayak justru kalau dikasih pilihan malah bingung kali kalau laki-laki untuk perihal detail-detail gitu. Tapi kalau perempuan mungkin kan lebih mikirin. Iya. Ya kan? Ini cocoknya yang ini sama yang ini. Berarti kamu ntar pakai ini aja. Jadi kayak kamu tuh tinggal terima jadi aja gitu. Kamu misalnya bagian support apa sesuatu yang memang harus disupport dari pihak laki-laki, kamu support bagian itu. Tapi sisanya soal busana, venue, pemilihan konsep dan lain-lain itu kebanyakan dipikirkan oleh perempuan. Yeah. Walaupun sekarang juga akhirnya ada tren baru yang nikah di KUA gitu kan, yang sederhana, terus mungkin nggak terlalu dibikin euforia resepsi dan semacamnya. Kalaupun itu akhirnya, ya itu keren banget sih, karena akhirnya menjadi intimate dan lebih berbaur gitu kan sama tamu-tamunya. Karena secara secara campaign pernikahan tuh sebenarnya yang diutamakan tuh kan adalah sahnya, bukan pestanya ya. Bukan pesta. Kalaupun misalnya akhirnya dibikin ada acara kecil-kecilan tuh biasanya kayak cuman makan di restoran, misalnya kayak 50 orang, keluarga aja, jadi tuh benar-benar intimate antara mempelai dengan tamu-tamunya gitu. Itu campaign yang bagus dan tidak memberatkan sih. Betul. Gitu. Cuma
Itu sebenarnya kembali lagi ke preferensi masing-masing dan kemampuan masing-masing. Iya, kesanggupan masing-masing. Karena jangan sampai juga kita besar-besaran pestanya, tapi begitu berumah tangga kita berhutang, susah melihat finansial. Karena kalau ngomongin finansial, itu sebenarnya lebih dibutuhkan pada saat kita menjalani rumah tangga daripada partinya. Betul. Iya sih. Karena juga aku beberapa kali dengar loh, resepsi gitu tuh sampai berhutang. Yang akhirnya jadi memberatkan kedua mempelai kan. Betul, karena itu sih sebenarnya kita jangan sampai lupa aja. Sebenarnya juga pengingat juga pada saat kita kemarin itu ya, yang diutamakan itu adalah intimate-nya, sahnya, rukun pernikahannya. Jadi kalau misalnya dapat Allah rezekikan kita untuk bisa merayakan pestanya, apa sih namanya, walimah ya? Walimahnya, alhamdulillah gitu. Terus juga ya kalau ngomongin tadi perihal detailing juga kan, menurut aku ya pada saat case kita ngomong dari pengalaman kita, sebenarnya kenapa mungkin dari pihak aku itu lebih ke menyerahkan hal-hal yang detail itu ke salah satu pihak, dalam hal ini ke perempuan, itu sebenarnya salah satu ikhtiar untuk meminimalisir friction sebenarnya, meminimalisir konflik. Oke. Ya iya kan? sih. Karena kalau ngomongin, ya pastilah setiap keluarga mungkin punya ekspektasi. Mau pada umumnya ya, keluarga, misalnya keluarga dari keluarga aku mungkin kalau ngomongin permintaannya seperti apa, mungkin pasti ada. Dari kamu juga pasti ada. Nah, yang ada kecenderungan untuk bisa jadi konflik kan kalau ternyata keduanya tidak sama keinginannya, dan tidak ada yang mau mengalah. Iya, benar. Nah, itu kan akan bisa clash jadinya. Nah, jadi dari awal tuh kami sepakat gitu loh. Ya udah, untuk perihal detail itu kami serahkan ke urusan perempuan. Laki-laki hanya support gitu loh, Beb. Hanya membantu ketika memang dibutuhkan. Misalnya kamu nanya nih, kamu untuk perihal ini mau yang begini atau yang begitu, udah stop gitu aja. Tinggal pilih. Misalnya, udah stop, udah selanjutnya kamu terusin gitu. Benar. Gitu. Meminimalisir konflik dan lebih ke ini ya, supaya ya udah satu pintu aja yang betul, yang ngurusin. Gitu. Karena pengalaman juga dari pernikahannya kakak itu juga seperti itu, difokuskan dan dilimpahkannya ke salah satu pihak, dalam hal ini kakakku perempuan gitu kan, yang pihak laki-lakinya sama, lebih ke support. Ada butuh apa, ada yang perlu milih sesuatu, tinggal ditanya, bahasanya tinggal gitu doang. Tidak ikut mikirin. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nah, mungkin tadi kan lebih fokusnya ke diri sendiri ya. Mungkin, sekarang kita merasa, kita yakin kita sudah selesai dengan diri sendiri gitu kan. Sekarang kalau gue mau nikah, apa tujuan gue nikah? Memastikan bahwa kita punya visi misi yang sama dengan pasangan kita. Jadi, pada saat proses ta'aruf, kita kan sudah punya nih visi misi kita, aku apa, visi misi kamu apa. Nah, kenapa akhirnya kita memutuskan untuk lanjut? Karena kita merasa visi misi kita sama kan. Betul. Kalau misalnya dari awal visi misi kita udah berbeda, ya sudah pasti akan di-cut dari awal gitu kan. Tapi karena ini sama, jadi kita masih jalan terus nih sampai akhirnya menuju ke pernikahan gitu. Ya, sebelum kita mendiskusikan hal-hal yang lain, itu yang paling pertama dan paling penting adalah visinya dulu, visi-misinya. Kalau misalnya nih secara garis besar mungkin udah sama, tapi ada hal-hal detail yang kayaknya kita agak ganjel, perlu ditanyain, perlu didiskusiin, dan itu mencakup banyak hal sebenarnya. Tentang bagaimana konsep rumah tangganya nanti, bagaimana konsep mendidik anak, bagaimana konsep membimbing keluarga, terutama misalnya sebagai suami, bagaimana nanti dia membimbing dan mengajarkan istrinya, ya kan? Nyambung tuh ke anak-anak, karena kan seperti yang pernah kita bilang sebelumnya ya, namanya keluarga itu seperti kayak sekolah gitu loh. Suami itu sebagai kepala sekolahnya, gimana nanti mau memastikan gurunya, dalam hal ini istrinya tuh bisa mengajar dan bekerja sebagai guru dengan baik gitu kan. Karena kan jadi madrasah utama gitu kan. Bakalan ada training dan program-program apa nih buat gurunya gitu kan. Termasuk buat murid-muridnya gitu kan. Berarti dalam hal ini anak-anaknya. Itu yang perlu dibahas dari awal juga sebenarnya. Walaupun pada saat sudah berumah tangga akan tetap belajar terus gitu loh. Iya. Dan yang pastinya ketika kita merasa visi misi kita sudah oke, dua-duanya, kita
kita akan maju ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa menyelaraskan dua keluarga ini gitu kan. Betul. Karena kan kita menikah bukan hanya dengan aku dengan kamu, kamu dengan aku, tapi di belakangku ada keluarga besar, di belakangmu ada keluarga besar juga. Iya. Jadi itu juga faktor yang perlu kita perhatikan juga. Karena bagaimanapun kayak kondisinya sekarang nih, kamu masih ada orang tua, aku juga ada orang tua. Itu kan kita akan punya status sebagai menantu dan punya orang tua baru gitu kan. Itu kan kita juga perlu gimana sih kalau kita punya orang tua baru kan pasti kita pengennya tetap disayang sebagaimana orang tua itu sayang sama anaknya gitu kan. Gitu. Jadi penting juga untuk belajar lebih dekat dengan keluarga calon pasangan, dan sebenarnya lebih ke mengenali keluarganya ya. Kalau di case kita, aku tuh merasa itu berjalan waktu. Jadi karena kan kita pada dasarnya nggak kenal sama sekali kan, Beb. Kita aja akan tetap ta'aruf sampai akhir hayat gitu. Iya, bahasanya. Pun begitu dengan keluarga. Iya, gitu jadi kan. Itu tuh akan berjalan waktu, dibuat menjadi lebih dekat, menjadi lebih akrab, bonding juga gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu sih kalau perihal keluarga, dua keluarga gitu kan. Iya. Nah, kalau ngomongin di hal finansialnya ya untuk pernikahan, kan setelah ada finansial kan sudah pasti akan mengatur budget kan. Nah, untuk budgetingnya ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa kamu share? Mungkin dari pengalaman kamu kemarin ketika budgeting dan segala macamnya. Yang perlu dipertimbangin ya? Iya. Oke. Jadi sebetulnya sebelum menikah kita kan udah tahu nih, misalnya budgetnya sekian gitu ya untuk acara walimahnya. Nah, dengan budget sekian, apa nih yang bisa kita maksimalkan dan apa yang sekiranya bisa kita geser prioritasnya. Salah satu yang aku geser prioritasnya adalah bridesmaid. Jadi, aku itu tidak ada bridesmaid sama sekali. Aku tidak ada mungkin teman-temanku yang aku kasih seragam sebagai bridesmaid dan semacamnya. Terus mungkin nanti mereka ngejahit sendiri atau dari kita nyiapin bajunya gitu, enggak. Dan itu kita sepakat sih, sama-sama ya. Kalau misalnya perempuan ada bridesmaid, laki-laki ada apa? Groomsman. Kita memang sepakat untuk tidak pakai itu. Gitu. Apa ya? Mungkin yang budgetnya ada untuk itu, kami memilih untuk lebih memprioritaskan hal itu ke hal yang lebih prioritas. Lebih prioritas. Seperti gitu ya. apa? Misalnya nih, daripada kita keluarin untuk seragam bridesmaid, kita bisa nambah menu di catering kita sehingga pilihan menunya jadi lebih banyak, misalnya gitu. Atau misalnya kita bisa pakai untuk photo booth, karena waktu itu kita pakai photo booth buat kenang-kenangan untuk tamu undangan, buat kita juga gitu kan. Betul. Ya, atau untuk nambah tamu undangan itu sendiri. Mungkin salah satu alasan juga kenapa kita lebih mindful dan kita lebih aware dengan quantity dan siapa yang kita undang tuh karena kita juga lebih memprioritaskan undangan-undangan atau kerabat-kerabat, teman yang bisa mendoakan kita juga gitu loh. Dan yang dekat dengan kita, jadi nggak asal undang banget. Nggak asal undang gitu. Dan kebetulan memang keluarga besarku tuh sangat besar banget. Jadi ya udah kita memaksimalkan dan memanfaatkan budget itu dengan sangat bijak gitu. Betul. Dengan memang ada hal-hal yang tidak kita gunakan gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau tahu lengkapnya bagaimana sih kita tuh menyusun anggaran walimah kita, terus mungkin detail hal-hal yang sebaiknya dihindari atau hal-hal apa aja yang perlu diprioritaskan, teman-teman bisa cek di buku Menuju Pernikahan Syar'i, hasil kolaborasi kita berdua bareng sama Brightlock. Karena di sini kita juga ngasih detail tentang menyusun anggaran walimah kita. Jadi apa aja sih hal-hal yang bisa kita hemat, apa aja hal-hal yang memang perlu diprioritaskan, hal-hal yang sebaiknya kita hindari, hal-hal yang kita misalnya utamakan gitu. Contoh lainnya apa tuh Beb tadi? Selain tamu berarti Beb. Nih contoh lainnya itu tentang layout tempat dan dekorasi. Ada di sini pembahasannya. Terus ada juga tentang bagaimana perhitungan dan pemilihan catering. Ada juga pemilihan rias dan busana. Terus banyak ya? Banyak banget penentuan hiburan dan acara. Jadi sebenarnya buku ini tuh investasi buat teman-teman yang memang mau mempersiapkan pernikahan. Even sekarang teman-teman belum tahu nih akan menikah dengan siapa.
Tapi ini tuh akan kepake ketika nanti teman-teman mau mempersiapkan pernikahan. Justru aku tuh merasa kita tuh walaupun kita nggak tahu kita akan nikah kapan, tapi tidak ada salahnya kalau kita mempelajari ilmunya jauh dari sebelum hari pernikahan kita. Betul. Gitu. Karena jangan sampai kayak kita berlari gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tahu kita nanti ikhtiar akan ke sana, kita berjalan dari sekarang gitu loh. Tapi kalau mempersiapkannya nanti, mungkin seakan-akan kita kayak lari tergesa-gesa gitu. Jadinya tuh kayak capek, overwhelmed, terlalu banyak yang harus dipilih, terlalu banyak yang harus dipikirin kayak gitu kan. Karena banyak loh ilmu yang perlu kita persiapkan gitu kan. Benar, Bahkan benar. kita ngerasa waktu itu belum cukup gitu loh. Masih banyak ternyata yang harus kita pelajarin. Iya, gitu. makanya sebenarnya setiap kali aku baca buku ini tuh kayak, ya ampun, andai aku punya buku ini ya sebelum aku nikah gitu. Setidaknya setahun gitu sebelum nikah gitu kan. Jadi kita bisa lebih bijak dalam menentukan segala hal, terutama yang berhubungan dengan budgeting di acara pernikahan kita gitu. Iya. Dan di sini juga ada simulasinya buat teman-teman bikin budgeting. Kayak misalnya ada kontribusi dana walimah itu dari pihak mempelai pria dan wanita. Sama juga kayak kita kemarin. Kita kan ada sepakat kita bagi nih, oh buat pihak pria sekian, buat pihak wanita sekian gitu kan. Karena kan ini gimana pun itu kesepakatan ya. Betul, itu kesepakatan dan acara kita berdua gitu kan. Tidak ada standar dan bisa jadi ini ada pengaruh budaya juga gitu kan. Ada juga dari beberapa budaya yang mungkin lebih banyak perempuan, ada juga di budaya yang lain yang mungkin lebih banyak laki-laki. Atau bisa juga ada yang seimbang dan juga mungkin ada pengaruh latar belakang finansial keluarga. Jadi itu sangat beragam ya. Benar. Banyak faktornya. Banyak faktornya sehingga anggaran pengeluaran itu tuh harus ada angkanya dan harus tahu dialokasiinnya kemana. Kalau kayak di buku ini contohnya estimasi jumlah tamu undangan untuk pihak mempelai wanita berapa sih? Mulai dari keluarga, sahabat, rekan orang tua, rekan kita mempelai, terus mungkin tokoh atau orang-orang yang kita kenal gitu totalnya berapa. Sama halnya dari pihak mempelai pria juga ada totalnya berapa. Itu juga harus diperhitungkan. Berarti kan banyak banget angka-angka yang terlibat di dalam proses ini. Banget, banyak banget. That's why budgeting itu sangat penting sekali. Benar. Mungkin di awal-awal kita nggak kebayang, tapi makanya dari itu sebenarnya salah satu salah satu sikap transparan itu juga sangat penting. Benar dengan banget. budgeting seperti ini. Jadi biar itu tadi ya meminimalisir konflik dan segala macam. Benar. Harus benar-benar sangat transparan. Kalaupun ada isu, ada masalah dan segala macam benar-benar dikomunikasikan se-clear-clearnya. Betul, karena gimana pun sesuatu yang berhubungan dengan uang sebetulnya itu sensitif. Tapi kalau misalnya kita tidak make it clear, itu akan jauh lebih bermasalah di belakangnya gitu kan. Iya. Gitu. Terus jadi tuh di sini banyak banget penjelasan apa aja yang harus ada angkanya gitu. Dulu aku cuma berpikir kalau misalnya kita nikah tuh angkanya tuh cuman buat venue, buat make up, buat dekor, buat catering, sama buat attire, buat baju gitu kan. Ternyata lebih dari itu banyak banget perintilan-perintilan yang hah, ternyata ada transportasi, ada souvenir, aku nggak inget. Terus ada misalnya kayak photo booth, undangan, kayak gitu-gitu tuh kayak itu nggak kepikiran gitu di aku. Baru kepikiran justru pada saat kita nyiapin untuk nikahan itu gitu kan. Sehingga kalau dengan adanya buku ini yang sudah dilengkapi dengan planner juga, ada checklistnya juga, ada journalingnya juga, kita tuh akan lebih bisa bijak dalam menentukan oh sekian orang dan sekian jumlah dana yang kita punya gitu. Jadi tidak mengira-ngira doang bahasanya. Benar-benar nggak cuma ngira-ngira aja gitu kan. Nah itu tentang budgeting ya. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan perlu dipersiapkan sebelum kita menikah. Bahkan akan lebih bagus kalau kita mempersiapkan itu jauh sebelum kita tahu tanggal pernikahan kita gitu. Iya, banyak tuh apa contohnya? Maksudnya konsep akadnya seperti apa, konsep walimahnya seperti apa. Terus nanti kalau misalnya mau pakai adatnya misalnya adatnya berbeda gitu ya, mau pakai adat yang mana, bagaimana kesepakatannya, apalagi Beb? Oh terus misalnya kayak foto dan videonya, videografer, terus misalnya catering, mau cateringnya dari mana dan lain-lain, itu sebenarnya
teknis tapi banyak gitu loh, perintilannya tuh banyak, souvenir, undangan, segala macam deh, sebenarnya tuh banyak gitu loh Beb. Iya, bahkan setelah menikah pun juga dibahas pada saat misalnya proses ta'aruf. Nah itu nanti bagaimana, apa aja yang dibahas dan bagaimana. Apalagi buat kita yang ta'aruf ya, kan setelah menikah kita agak-agak kikuk nih, kayak masih kaku ya, kita kayak kanebo gitu. Kita udah nikah nih, dari yang tadinya mungkin kita nggak pernah bersentuhan, tapi begitu setelah menikah kan, terus kita bersentuhan, terus kita jadi semobil berdua, terus kita jadi nginep di mana cuma berdua, kan kita jadi kayak gimana nih gue, gimana nih gitu. Nah itu tuh sebenarnya semuanya ada di dalam buku Menuju Pernikahan Syar'i ini. Jadi teman-teman yang ini sebenarnya persiapan khusus untuk muslimah, tapi teman-teman yang laki-laki pun kalau akhirnya pengen tahu apa sih yang disiapkan oleh muslimah, dan mungkin ketika nanti teman-teman yang laki-laki punya calon pasangan, bisa juga ini dihadiahkan untuk calon pasangannya, supaya apa yang disiapkan, ilmu yang dipersiapkan sebelum pernikahan sama gitu loh, sehingga kita tuh bisa lebih sejalan gitu kan dalam menuju pernikahan itu sendiri. Jadi sama-sama belajar ya Beb ya. Sama-sama belajar. Jadi buat teman-teman yang mau punya buku ini, aku cuma mau kasih tahu bahwa bulan Februari ini adalah bulan terakhir restock, dan tidak akan di restock lagi di bulan depan. Kenapa? Karena kita pertama ini adalah kolaborasi kita berdua. Kita pengen ini tuh eksklusif buat teman-teman yang memang selalu ngikutin cerita-cerita kita, selalu ada di dalam perjalanan kita juga gitu kan. Jadi teman-teman yang pengen punya buku ini, selama masih ada stoknya, masih ada kesempatannya, jangan lupa teman-teman CO, karena kalau ini sold out, kita tidak akan cetak lagi. Kita belum ada pembahasan lagi setelah itu. Udah bener-bener terakhir. Dan kadang juga suka ada yang nanya, Kak, kenapa nggak cetak lagi? Ya karena itu tadi, kita cuma pengen ini tuh eksklusif buat teman-teman yang sebenarnya memang apa ya, memang niat untuk belajar, untuk mempersiapkan. Betul, gitu. Jadi manfaatkan kesempatannya, mumpung teman-teman masih punya kesempatan untuk punya bukunya. Dan spesialnya lagi adalah di bulan Februari ini kita mau ngadain book talk bersama Bright Talk. Kita akan ngobrol seputar isi buku ini. Terus kita juga akan bincang-bincang tentang apa sih topik yang paling pengen dibahas sama teman-teman yang sudah punya buku ini. Nanti kita bahas sama-sama di Zoom. Terus jadi kayak podcast tapi versi live gitu ya Beb, sebenarnya gitu. Bisa diskusi bareng. Dan itu gratis buat teman-teman yang mau check out bukunya hari ini. Linknya ada di description box, teman-teman bisa langsung check out. Gitu deh. Gitu ceritanya. Jadi terima kasih ya teman-teman yang kemarin sudah check out buku ini. Atau mungkin teman-teman yang udah nyampe bukunya di rumah, udah sempet baca, udah ada beberapa jurnal yang diisi, boleh dong terus di komen kira-kira bagaimana kesan bukunya buat teman-teman. Iya. Supaya kita juga bisa tahu nih dari perspektif teman-teman itu seperti apa. Iya, ada kritik, mungkin ada saran, masukan dan segala macam. Please, kita pengen tahu banget. Gitu ya. Gitu ya. Jadi sekian obrolan kita hari ini. Lebih lengkapnya kalau teman-teman mau tahu tentang persiapan menuju pernikahan, teman-teman bisa check out buku ini dan menyiapkan diri semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Semangat buat kita semua. Semangat teman-teman. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalau kalian nonton, tag kita berdua di Instagram dan di sosmed kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.